Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rois Bihra Maulana dengan NIM 23000180025 dari kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat tentang sejarah komputer. Mulai dengan awalnya. Nah, apa itu komputer? Nah, komputer itu yang dipakai buat olah data ya. Olah data ya sesuai dengan perintah yang udah diprogram. Definisinya ini sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antar komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Nah, di sini CEO atau founder dari komputer itu adalah John von Neumann pada tahun 1945. Generasi komputer pertama yakni dengan sebutan ini dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru ya. Komputer generasi pertama digagas oleh Konrad Zuse, insinyur dari Jerman. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit drum magnetik untuk memorinya. Komputer generasi pertama mengandalkan machine language, yaitu level bahasa pemrogramannya paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Ini bisa selesainya butuh waktu sehari-hari, minggu, sebagainya, dan muncullah generasi kedua. Di generasi kedua ini terdapat sebuah komponen baru yaitu transistor dengan menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangannya. Bisa memungkinkan komputernya menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan generasi pertama. Generasi kedua ini dilakukannya pengembangan memori inti magnetik dan sudah memakai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat ya. Dan generasi ketiga inilah muncul karena transistor dari generasi kedua itu cepat panas, sehingga mereka membutuhkan yang namanya integrated circuit IC itu. Lanjut pada tahun 1998 ya, pokoknya pas generasi ketiga, Jack Billing integrated circuit chip atau IC merupakan kepingan kecil yang bisa menampung banyak komponen jadi satu. Jadi komputer pada generasi 3 lebih kecil, cepat, murah. Pada masa ini memungkinkan untuk dipasarkan seperti Intel, pokoknya dua. Nah, untuk yang keempat itu ini microprocessor menjadi terobosan baru di generasi keempatnya. Nah, ini udah dimuat dalam genggaman kita, ini udah kecil banget. Nah, ini udah dibawa kemana-mana seperti udah adanya laptop dan komputer kecil. Nah, dimuat untuk kayak membuat perkembangan internet. Dan generasi kelima ini adalah yang sering kita pakai. Tadi dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan microprocessor ke dalam satu microprocessor. Nah, ini juga udah memiliki semiconductor, komponen kuantum. Nah, seperti kalian yang udah tahu dan lihat atau nonton, juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer generasi kelima yaitu mengembangkan komputer yang bisa merespon suara dan suara bahasa dan bisa belajar secara sadar. Nah, ini AI ya. Nah, untuk yang terakhir saya ya cukup ini aja. Gunakan komputer sesuai kebutuhan, sesuai kerja,
ngerjain tugas, gabut, hilang ide, tiba-tiba ada AI, pakailah dengan bijak. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.